Wa qalilum min ibadina syakur. Hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepada aku itu hanya sedikit. Maka kita kalau mengikuti yang sedikit, alhamdulillah. Ngaji kayak gini sedikit, alhamdulillah. Maka kalau banyak itu biasanya nggak nyampe. Ya, ngaji kayak gini dengan ngaji di acara yang menghadirkan orang banyak, gampang mana masuknya? Ya, enak kayak gini. Apalagi pakai Quran. Kalau ngaji di tempat ngundang orang banyak kayak gini, nggak masuk. Malah cenderung ngomong sendiri. Maka kita bersyukur kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi golongan yang sedikit. Golongan yang sedikit itu biasanya banyak yang benar. Golongan yang banyak itu mengikuti kebanyakan orang, biasanya banyak sesat. Nanti kita tunjukkan ayatnya. Allah yang ngomong, bukan saya. Allah yang ngomong. Man aradad dunya, kata Nabi, fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang ingin bahagia, senang, mudah, gampang, sejahtera hidupnya di dunia, hendaklah belajar berbagai macam ilmu tentang masalah urusan dunia. Itu hadisnya sahih. Wa man aradal akhirah, siapa orang yang ingin bahagia, selamat, sejahtera, sentosa, senang, tentram nanti di akhirat, dia kata fa'alaihi bil ilmi, juga harus ngerti ilmu yang terkait dengan masalah kehidupan di akhirat. Terakhir kata Nabi, waman aradahuma, siapa yang ingin hidup bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga harus menguasai ilmu kedua-duanya. Bagaimana caranya? Nggak ada cara lain kecuali kita kembali mempelajari, karena Quran ini sumber segala ilmu. Nah, orang Islam males kalau diajak ngaji. Pasti kata Allah, kami akan isi neraka jahanam sebagian besar. Banyak sekali berarti sebagian besar. Neraka jahanam. Apa yang akan diisikan minal jinni? Golongan jin. Wal isi dan juga manusia. Malaikat gak masuk. Dua makhluk Allah kalau mati itu dimintai pertanggungjawab nanti hanya dua itu. Jin dan manusia. Karena jin dan manusia itu ada nafsunya, ada akalnya. Kalau tumbuh-tumbuhan gak ada akalnya, binatang gak ada akalnya. Cuman hawa nafsu tok. Kenapa bangsa jin dan bangsa manusia masuk ke dalam neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun, karena mereka mempunyai hati, diberi hati oleh Allah, mestinya hatinya itu digunakan untuk memahami ayat Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, tapi dia tidak lakukan. Lahum qulubun la yafqahuna, tidak berupaya untuk memahami Al-Quran, tapi ngaji Pak. Saben dino, saben minggu khatam Al-Quran, tapi khatam kok nggak dipelajari maknanya. Jadi begini, tidak belajar Al-Quran celaka, belajar Al-Quran juga tidak tuntas, tetap celaka. Kalau ada orang belajar Al-Quran sudah lancar membacanya, tapi tidak memahami isinya, masih celaka. Ini ayatnya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah salat maghrib maupun salat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmatnya yang tiada hentinya senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian, dan sampai pada malam hari ini kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani maupun rohani kita, sehingga insya Allah kita akan dapat melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah, lalu dilanjutkan dengan perintah yang berikutnya, yaitu senantiasa kita menyempatkan diri untuk mempelajari petunjuknya,
yang dalam kitab suci Al-Quran ini. Mari kita awali pelajaran ini bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, makro kita atau alamat kajian kita pada malam hari ini, ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca, yang mendukung tema yang akan kita bahas nanti. Silakan dibuka pada halaman 285 di Quran ini, halaman 285. Terdapat pada baris keempat dari bawah. Surat Al-Isra, surat 17, ayat yang ke-36. Kalimat pertama, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Baik. Sudah ketemu Pak ya? Baik, supaya kita mendapat pahalanya bersama-sama. Karena Al-Quran itu kalau dibaca satu huruf kalau tidak salah mendapatkan 10 pahala. Kalau kita membaca 10 huruf berarti 100 pahala. Kalau kita baca 200 berarti. Kalau kita baca satu halaman, ya itu sendiri. Itu luar biasanya kalau kita baca Al-Quran. Ya. Kadang-kadang salah pun masih diberi pahala. Apalagi kalau benar, ya Pak ya. Baik, setelah saya membaca nanti Bapak-Bapak sekalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Bihi ilm. Ada tanda wakofnya, ilmun jadi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tambah satu ayat lagi. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lam takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Innaka lan arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul azim. Ya. Baik. Insya Allah kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang membaca maupun yang menyimak dan mendengarkan, sama-sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf 10 pahala. Ini berapa huruf yang kita baca nih? Banyak ini ya. Luar biasa. Baik,
Apa tema kita dalam kajian Al-Quran malam hari ini? Masih lanjutan tentang kesalahpahaman sebagian orang Islam terhadap Islam. Jadi orang Islam itu banyak yang salah paham terhadap Islam. Ada yang salah paham, ada juga yang memiliki paham yang salah. Bahaya mana Pak Sodik? Orang yang salah paham dengan yang paham yang salah. Paham salah. Paham salah itu identik dengan sesat. Sesat. Maka apabila orang tidak belajar Al-Quran, yakin dan pasti, insya Allah pasti lebih banyak sesatnya daripada dapat petunjuknya. Karena lawan kata dari hudan, hudan itu artinya petunjuk, pedoman. Lawan katanya dolun, dolun, walad dolin. Dolun itu artinya bingung, kadang-kadang juga diartikan sesat. Sekurang-kurangnya bingung. Kalau orang tidak belajar Al-Quran pasti lebih banyak bingungnya daripada benernya. Lebih banyak sesatnya daripada benarnya. Nah, tempoh hari sudah kita bahas beberapa ayat yang menyebabkan orang salah paham. Pertama, karena mengabaikan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran. Itu orang Indonesia itu lebih banyak yang buta huruf Al-Quran daripada yang melek, yang bisa baca. Yang sudah bisa baca pun belum bagus bacaannya. Ada yang sudah bagus bacaannya, nggak paham artinya. Ada yang paham artinya, nggak bisa mengamalkan. Ada yang sudah mengamalkan untuk dirinya sendiri, nggak mau ngajak orang lain. Bahaya nggak kalau kita mengamalkan Al-Quran, nggak mau ngajak orang lain? Bahaya nggak? Misalnya anak kita, istri kita, tetangga kita, saudara kita tidak kita ajak. Bahaya nggak? Bahaya. Besok di akhirat mau masuk surga dicekil kita, Pak. Sampai nggak bisa. Sampai kan tonggo be aku, sampai kan bolon be aku, sampai menemukan kebenaran aku kok nggak tahu diajak. Nah, akhirnya mau masuk surga tertunda, gara-gara mentoloh. Sampai hati dia menemukan kebenaran, nggak mau ngajak orang lain. Kalau sudah diajak nggak mau, salahnya sendiri. Tapi kalau belum diajak itu yang belum. Maka sebagian orang sudah mengamalkan Al-Quran cuman untuk dirinya sendiri, tidak mau mengajak orang lain. Baik. Itu yang pertama, karena mengabaikan Al-Quran. Sekarang yang kedua, ya, kenapa banyak orang yang salah paham? Kedua ya, alasan yang kedua ini, karena malas belajar dan senang taklid, buta, serta suka mengikuti kebanyakan orang. Jadi hati-hati kalau ikut orang banyak itu. Biasanya orang banyak itu ya biasanya lebih banyak yang jelek, yang banyak itu daripada yang baik. Karena ada Allah berfirman, wa qalilum min ibadina syakur, hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepada aku itu hanya sedikit. Maka kita kalau mengikuti yang sedikit, alhamdulillah. Ngaji kayak gini sedikit, alhamdulillah. Maka kalau banyak itu biasanya nggak nyampe. Ya, ngaji kayak gini dengan ngaji di acara yang menghadirkan orang banyak, gampang mana masuknya? Ya, enak kayak gini. Apalagi pakai Quran. Kalau ngaji di tempat mengundang orang banyak kayak gini, nggak masuk, malah cenderung ngomong sendiri. Maka kita bersyukur kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi golongan yang sedikit. Golongan yang sedikit itu biasanya banyak yang benar. Golongan yang banyak itu mengikuti kebanyakan orang, biasanya banyak sesat. Nanti kita tunjukkan ayatnya. Allah yang ngomong, bukan saya. Allah yang ngomong. Jadi malas belajar dan senang taklid buta.
Apa ini taklid buta? Taklid buta itu senang ikut-ikutan. Ikut-ikut melakukan sesuatu tapi nggak ngerti. Ya cuma ikut-ikut. Nek cara Madurane norok bunte ya Pak Basari, norok bunte ya ikut-ikut. Ikut-ikut tanpa dasar. Kalau ikut ada dasarnya nggak masalah. Apa nek cara Jawane norok bunte itu? Hah? Ikut-ikutan nggak dasar. Jadi kalau yang diikuti salah, ya ikut salah. Dan biasanya lebih banyak salahnya daripada yang benar. Nah, ini bahayanya. Kalau ditanya, sampean wudunya kok kayak gitu? Jare, nah, jare Ustaz anu sopo, anu Ustaz anu, ya, nggak berani kalian. Lah sampean sholatnya kok seperti itu? Kakinya satu menghadap ke Australia, satu menghadap ke Amerika. Kalau gini nek sholat, loh kakinya loh, ini Amerika, ini Australia. Sampean sholat kok seperti itu? Jare anu, jare Pak Winarto, jare yang nyunduk gitu ya. Nah, ini biasanya begitu. Jadi hati-hati, jangan taklid. Dilarang belajar itu adalah wajib, nggak boleh malas-malasan. Orang malas itu nggak bisa masuk surga, Pak. Nggak bisa masuk surga orang malas itu. Orang malas itu nanti tempatnya ke neraka semua. Yang rajin, termasuk rajin belajar itu akan masuk surga. Rajin ibadah, rajin ya. Maka kalau orang malas itu nggak ada harapan untuk masuk surga. Nggak punya sangu. Orang malas itu kan aktivitas itu menjadi sangu kita, yang kayak malas belajar dan senang taklid buta. Ya, sudah taklid buta, suka mengikuti kebanyakan orang, padahal yang diikuti itu belum tentu benar. Nah, mari kita lihat. Ya, perhatikan ayatnya. Nantilah Allah, bagaimana Allah menunjukkan kita. Boleh nggak kita taklid buta? Ya, nggak boleh ternyata ya. Lihat. Wala taqfu. Lihat artinya apa? Jangan kamu mengikuti. Jangan, dilarang ya. Jangan, kata-kata jangan itu larangan kan? Kalau dilarang, kalau kita baca ayat dalam Al-Quran larangan itu berarti haram. Haram tuh. Wala taqfu, jangan kamu mengikuti. Mengikuti apa? Malaisa laka bihi ilmun, malaisa apa-apa yang tidak laka bagimu bihi tentangnya ilmun pengetahuan. Maksudnya jangan kamu ikut melakukan sesuatu nek nggak ngerti ilmunya gitu lah maksudnya. Apa saja, baik menyangkut urusan akhirat, urusan ibadah maupun masalah-masalah nggak ngerti ilmunya jangan ikut. Dilarang. Ini yang dimaksud taklid ya ini. Dilarang kita ikut-ikutan kalau nggak ngerti ilmunya. Oleh sebab itu, harus kita belajar. Nah, karena ilmu itulah yang membuat orang, apa ya, kayak ini nek masjid ini mati lampunya. Nah, kita nggak bisa melihat apa-apa. Nek ada lampu, kita terang. Lah ilmu itu bagaikan lampu. Bagaikan lampu. Jadi orang kalau berjalan tidak ada lampu itu kayak meraba-raba, Pak. Salah-salah kecebur ke dalam lubang yang besar. Ya, karena dia dalam keadaan gelap. Jadi orang yang tidak punya ilmu seperti orang berjalan di tempat yang gelap. Lalu kita mau ke surga, mau ke surga itu butuh ilmu. Makanya kata Nabi, siapa yang ingin bahagia dalam kehidupan dunia ini, hendaklah dia menguasai ilmu yang terkait dengan masalah keduniaan. Man aradad dunya, kata Nabi, fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang ingin bahagia, senang, mudah, gampang, sejahtera hidupnya di dunia, hendaklah belajar berbagai macam ilmu tentang masalah urusan dunia. Itu hadisnya sahih. Wa man aradal akhirah, siapa orang yang ingin bahagia, selamat, sejahtera, sentosa, senang, tentram nanti di akhirat, dia kata fa'alaihi bil ilmi, juga harus ngerti ilmu yang terkait dengan masalah kehidupan di akhirat. Terakhir kata Nabi, waman aradahuma, siapa yang ingin hidup bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga harus menguasai ilmu kedua-duanya. Bagaimana caranya? Nggak ada cara lain kecuali kita kembali mempelajari, karena Quran ini sumber segala ilmu.
Orang Islam males kalau diajak ngaji. Coba aja lihat di masjid ini. Ya, yang tinggal belajar sama yang pulang banyak mana? Itu hampir semua masjid begitu. Sudah diberitahu. Padahal kan kenapa nanti ada pengajian Al-Quran. Pulang ke rumah. Padahal ngajinya kita paling lama 30 menit ini. Sampai di rumah lihat apa di sana? Lihat apa di rumah? Kalau nggak main HP ya lihat. Ya itulah. Susahnya surga itu kayak gitu itu ya. Iya. Padahal orang beribadah, sholat misalnya itu baru akan sempurna, bahkan ibadah yang tidak didasari dengan ilmu bisa-bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saking pentingnya Pak ilmu itu ya. Nah, ini dilarang. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ada ilmu di sini. Jangan kamu ikut melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu termasuk urusan ibadah jika kamu tidak punya pengetahuan bihi tentang persoalan itu. Dengan demikian kita tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid, ikut-ikut melakukan sesuatu tanpa dasar. Jadi kalau ditanya, sampai kenapa kok wudunya kok seperti itu? Iya, dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah diterangkan cara berwudu begini-begini. Dalam hadis Nabi diterangkan begini-begini. Selesai. Tapi kalau ilmu jare, ya. Ilmu jare itu ilmu dunia saja, kalau nggak jelas pasal-pasalnya, pasal berapa ya nggak bisa polisi nangkap kita kalau kita ini. Apalagi ini masalah akhirat ini harus jelas, aturan mainnya harus jelas. Oke. Inna sam'a artinya sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika semuanya mereka yang mempunyai pendengaran, punya penglihatan, hati itu kana anhu mas'ula. Nah, kana anhu adalah darinya maksudnya dari penglihatan, pendengaran dan hati itu mas'ulan, besok akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, akan ditanya. Nah, jadi ini ya, jadi ini ada 3 organ manusia yang bahaya kalau tidak dia. Jadi apa tadi? Basor, al-basor, wal basor, al-basor ya, al-basor, al-basor. Terus yang kedua as-sam'a, as-sam'a. Kemudian al-fuad, hati. Setiap orang yang lahir pasti memiliki penglihatan, pasti memiliki pendengaran, pasti memiliki hati. 3 organ ini ya Allah bekali kepada manusia ini, inilah yang digunakan supaya kita bisa memahami ayat-ayat Allah, bisa memahami Al-Quran ini ya. Maka orang belajar itu pasti menggunakan penglihatan, betul ya, seperti sekarang kita baca Quran menggunakan penglihatan ya, ya. Mendengarkan, saya yang ngomong Bapak benar ini masuk, jadi ilmu itu bisa masuk melalui penglihatan, membaca dan memperhatikan. Ilmu bisa masuk melalui pendengaran. Nah, setelah ilmu masuk melalui pendengaran, penglihatan, lalu hati ini tempat menyimpannya. Hati itu tempat menyimpan ilmu. Tapi kalau hati kita kotor, biasanya itu masuk telinga kanan, ke telinga kiri. Kenapa? Hatinya kotor. Hati yang kotor itu ilmu nggak mau lengket di hati yang kotor itu. Makanya kita itu kalau habis berbuat dosa, makanya istighfar. Istighfar itu sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari semalam. Jangan kurang ya Pak. Contohnya Nabi. Nabi saja sudah dijamin masuk surga, masih istighfar 100 kali dalam sehari semalam. Kalau kita mimpin telu ya kurang. Ya kita ya. Ini. Kalau kita bodoh, kita nggak ngerti tentang petunjuk Allah, ini nanti, ini yang menyeret kita. Mata kita, pendengar kita, hati kita akan menyebabkan kita masuk ke dalam azab Allah. Ini terseret akan masuk azab Allah kalau tidak dimanfaatkan. Di surat
Di surat ke-7 coba buka. Tempo hari pernah lihat surat ke-7 ayat 179 coba. Masalah hati dan pendengaran juga. Surat Al-A'raf. Surat ke-7 itu surat Al-A'raf. Cari ayat 179. Kalau hati, penglihatan dan pendengaran tidak mau digunakan waktu hidup di dunia ini untuk mempelajari ayat Allah, gara-gara hatinya nanti akan terseret masuk nerakanya Allah. Surat ke-7, Pak. Al-A'raf. Ya, halaman 174. Ya. Sebelah kiri. Halaman 174 sebelah kiri, pojok paling atas. Ya. Ya. Pojok paling atas ya, kiri ke atas. Coba bagaimana hati, bagaimana mata, bagaimana kuping kalau tidak digunakan untuk memahami ayat itu di situ ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Coba perhatikan. Walaqad zara'na artinya itu kalau diartikan secara setakat walaqad lam sama kode itu disebut dengan kata penguat taukid kalau menurut kaidah bahasa Arab. Taukidnya dua. Jadi benar-benar sesungguhnya itu artinya kalau diartikan secara ini. Benar-benar sesungguhnya. Benar-benar saya pakai sesungguhnya. Artinya apa? Pasti. Benar-benar sesungguhnya itu sama dengan pasti. Zarokna. Apa artinya zarokna? Kami sediakan. Kami isi. Kami lemparkan. Zarokna itu kadang-kadang kami sediakan, kami isi, kami lemparkan. Kaminya siapa? Kami siapa? Ya Allah, karena yang punya firman Allah. Li jahannam. Pasti kami akan mengisi neraka jahannam katsiran. Sangat banyak, sebahagian besar. Minal jinni. Nah, dari golongan jin. Wal insi. Nah, kerbau sama sapi masuk gak? Ada. Siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam sampai penuh sesat neraka jahanam? Ada dua makhluk Allah, jin dan manusia. Perlu takut gak kita dengan ayat ini? Perlu, karena kita manusia, Pak. Andainya kami akan isi neraka jahanam sampai penuh sesat kerbau sama kambing, ya kita nggak usah takut, nggak disebut. Masalahnya kita masuk. Pasti kata Allah, kami akan isi neraka jahanam sebagian besar, banyak sekali berarti sebagian besar neraka jahanam. Apa yang akan diisikan minal jinni, golongan jin, wal insi dan juga manusia. Malaikat nggak masuk, manusia. Karena kalau kerbau mati, tumbuh-tumbuhan itu kalau sudah mati sudah ya nggak ada pertanggung jawab. Dua makhluk Allah kalau mati itu dimintai pertanggung jawab nanti hanya dua itu, jin dan manusia. Karena jin dan manusia itu ada nafsunya, ada akalnya. Kalau tumbuh-tumbuhan nggak ada akalnya, binatang nggak ada akalnya, cuman hawa nafsu tok. Kenapa bangsa jin dan bangsa manusia masuk ke dalam neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Baca artinya. Nah, itu. Lahum qulubun, karena mereka mempunyai hati, diberi hati oleh Allah, mestinya hatinya itu digunakan untuk memahami ayat Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, tapi dia tidak lakukan. Lahum qulubun la yafqahuna.
tidak berupaya untuk memahami Al-Quran, tapi ngaji, Pak. Saben dino, saben minggu khatam Al-Quran, tapi khatam kok nggak dipelajari maknanya. Loh, jadi begini, tidak belajar Al-Quran celaka, belajar Al-Quran juga tidak tuntas, tetap celaka. Kalau ada orang belajar Al-Quran sudah lancar membacanya, tapi tidak memahami isinya, masih celaka. Ini ayatnya. Bagaimana itu tetangga-tetangga kita itu, saudara-saudara kita yang mau belajar Al-Quran, ancamannya neraka jahanam. Walaupun sudah bisa ngaji, tapi tidak paham apa yang dibaca. Gara-gara apa ini masuk neraka? Gara-gara apa? Gara-gara hati, organ hatinya tidak gunakan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Gara-gara Allah memberikan hati kepadanya, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami Al-Quran. Nggak mau belajar maksudnya, ya. Lanjut. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Artinya? Walahum ayunun, mereka mempunyai mata, diberi mata oleh Allah bahkan dua, tetapi la yubsiruna biha, matanya tidak digunakan untuk melihat dengannya. Dengannya apa? Dengannya ini. Dengannya ayat Allah. Nggak mau belajar Al-Quran, walaupun sudah lancar membacanya, tapi tidak berupaya memahami, tetap celaka. Ini loh, nek nggak benar itu kayak gitu Pak ya. Tidak sholat celaka, sholat juga nek nggak benar celaka juga. Ya betul Pak Pur. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat dulu ya. Orang sholat ayo iso celaka apa maneh? Orang ngaji ayo iso celaka apa maneh sehingga ngaji. Nah, bahaya Pak. Diberi mata, la yubsiruna biha, matanya tidak mau digunakan untuk memahami, untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Qur'annya cuma dipajang di masjid, dipajang di rumah, nggak tahu diwoco. Nanti dibaca kalau bulan Ramadan setahun sekali. Itu aja nggak khatam. Ngeri apa ya? Ngeri. Lanjut. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ayo. Nah. Apa maksudnya? Tidak mendengar apa? Biha itu ya. Walahum adhanun, mereka mempunyai dua telinga. La yasma'una, telinganya itu tidak mau digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lantunan Al-Quran. Ayo coba jujur, di rumah kita banyak mana diputar lagu-lagu daripada murattal Al-Quran di rumah kita. Rumahnya orang Islam ini. Pak Win. Banyak mana di rumahnya orang Islam itu diputar lagu-lagu rock, lagu-lagu dangdut ketimbang murattal orang ngaji Al-Quran. Pakai HP atau pakai radio, banyak mana? Banyak dangdutnya. Banyak dangdutnya. Sementara ya orang di rumah itu kalau terlalu banyak diputar nyanyian, apalagi nyanyian yang apa namanya, melalaikan kita kepada Allah, itu maka yang berkerumun di situ adalah setan. Jadi kalau ada rumah tidak pernah ditempati baca Al-Quran, jarang ditempati balakocan, nggak pernah ditempati salat sunat, berkumpul Pak setan-setan di situ, berpesta itu ya. Ya. Apalagi kalau mendengarkan lagu-lagu. Lah orang Islam itu kalau muter TV, muter radio, muter apa HP apa itu, lagu-lagu. Nggak pernah terdengar lantunan Al-Quran. Kadang-kadang kalau ketemu channelnya dipindah Pak Basoria. Ono mana? Dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Banyuwangi, di mobilnya itu apa isinya? Nggak pernah lantunan Al-Quran diputar di anunya itu ya. Playlistnya itu, lagu saja itu ya. Jadi memang pikirannya itu selalu terbawa dengan gangguan setan.
Karena kalau kita mendengarkan lantunan Al-Quran itu, apalagi kita berupaya paham artinya, kadang-kadang tersentuh Pak menangis. Nah inilah telinganya. Walahum adhanun, mereka mempunyai telinga, la yasma'una biha, tapi tidak mau digunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah dibaca. Onok salawat diganti channelnya, onok murattal Al-Quran diganti channelnya. Ada pula jangan ngaji lah, bosan ngaji terus ya. Ganti. Ini hati rusak, mata rusak, kuping rusak. Persis ini kayak ini. Coba nanti nih di ayat ini. Coba. Nah ini. Al-basor, penglihatan. Asam, pendengaran. Ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita, tersimpan dalam hati kita melalui banyak membaca, banyak melihat, banyak memperhatikan. Yang kedua, banyak mendengar. Nggak mau ngocong, nggak mau mendengar, terus ilmu mau lewat mana? Mau lewat mana? Alhamdulillah kita belum terlambat ya Pak Tom ya. Ini masih ada waktu. Mudah-mudahan kita semua yang ngaji umurnya panjang, ya. Walaupun nggak hatam nanti belajar Al-Quran, tapi kita sudah memproses. Yang penting prosesnya ya Pak ya. Silakan. Orang melanjutkan lagu itu, tapi syairnya bukan mendekatkan kesan Rob Allah, itu berarti haram. Sebagian ulama berkata gitu, karena melalaikan. Tapi bisa juga dengan lagu-lagu bisa mendekatkan kepada, tergantung syairnya. Makanya, kalau syairnya itu tidak mendekatkan kesan Rob, itu haram. Iya. Kalau mendekatkan apa? Iya, orang bisa berdakwah melalui lagu. Ada nama nada dan dakwah. Ya, seperti Nasidaria di Semarang itu ya, gitu ya. Iya, itu kan lagu-lagunya. Apa pakaiannya, tutup juga, itu kan juga dakwah juga. Tidak goyang-goyang kayak gini. Lagu-lagunya penuh dengan peringatan. Ya, peringatan. Seperti lagunya Roma Irama sebagian itu kan dakwah dan besi sendawanya. Walaupun bercampur juga kadang-kadang. Ya, itu. Jadi menyanyi itu bisa dapat dosa, bisa dapat pahala. Jadi gini ya, hukum menyanyi itu, hukum dasarnya menyanyi mubah. Musik sama nyanyian itu hukum dasarnya mubah. Mubah itu boleh saja. Tapi bisa jadi haram, ya, bisa jadi sunnah. Tergantung. Haram kalau isi syairnya itu ya apa namanya jorok gitu loh ya. Manisnya pacarku nyaw, kumisnya pacarku apa itu loh lagu-lagu ya. Nah itu bisa haram itu. Syairnya jelek. Yang kedua, goyangnya erotis, haram. Tambahin minum-minum lagi, haram. Yang ketiga, pakaiannya pakai buka-buka aurat, haram. Haram itu. Padahal hukumnya mubah. Bisa sunnah kalau dia menyanyi sambil seperti kita qasidahan. Ya, sholawatan itu kesalaya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Itu kan membaca sholawat. Boleh. Ada dasarnya. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah oleh kaum Ansar itu disambut Rasulullah dengan memukul apa namanya? Rebana itu loh kita. Apa rebana itu ya? Itulah sering yang dipakai di Al-Banjir. Itu kan iya. Tapi walaupun pakai rebana, kalau nanti syairnya jelek, pakaiannya buka aurat, syairnya ya. Walaupun bahasa Arab, kalau syairnya jelek, belum tentu bahasa Arab semua saja. Nah itu ya. Bahkan sekarang ada lagu-lagu qasidah itu tapi nyanyian Kristen. Banyak di Indonesia itu ngapusi. Hati-hati. Ini. Jadi hukum menyanyi dan musik itu hukum dasarnya mubah. Tapi kalau cara pelaksanaannya melanggar aturan syari bisa jadi haram. Ya, kalau tidak melanggar bahkan mengajak orang untuk mendekatkan kepada Allah bisa jadi sunnah. Ya, seperti lagunya Ebit GAD ya, lagu-lagunya Nasidaria, lagu-lagunya siapa dulu tuh Pak yang banyak nuansa kita. Seperti Siksa Kubur, Idai-Laila itu ya Bu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Sama-sama menggunakan kuping. Jadi kuping itu besok ada kuping yang menyeret ke neraka, ada kuping yang menyeret ke kuping yang selalu digunakan untuk mendengarkan kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat. Ini kuping ini akan menyelamatkan. Mata juga. Tapi kalau mata
diajak belajar Al-Quran nggak mau, diajak mendengarkan Al-Quran nggak mau, hatinya nggak diisi dengan pemahaman Al-Quran, ini menyebabkan nyeret dia. Ya. Surat apa ini tadi? Ini surat apa ini tadi? Enggak yang ini. Quran surat 17 ya, ayat 36. Ini penglihatan hati. Ini tadi ini sama-sama ya, sama-sama mata, telinga, hati. Nyeret ke dalam neraka kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Lanjut ayatnya tadi. Ulaika kal an'ami bal hum adal. Artinya mereka itu seperti binatang ternak. Siapa yang ngomong ini? Kayak binatang ternak. Allah. Mereka itu mereka yang mana yang dimaksud? Orang yang tidak mau menggunakan penglihatannya, tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau menggunakan hatinya memahami Al-Quran itu kata Allah saja kayak binatang ternak. Binatang ternak itu contohnya apa Pak Sadik? Sapi, kerbau, ayam, bebek, babi termasuk. Babi termasuk binatang ternak enggak? Ya diternak kok semua orang. Nah, masuk ternak. Anjing diternak enggak? Diternak. Nah, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, seperti anjing, seperti babi. Tapi kata Allah sini, balhum adol, artinya apa? Bahkan lebih hina, lebih sesat, lebih jelek daripada babi. Babi dijual masih laku. Tapi kalau manusia ini nanti besok sudah matanya tidak digunakan itu jadi sampah nanti di dalam jadi kayu bakar nanti dalam api neraka. Ngeri Pak. Sudah sampai ya? Ya, sudah tutup ayatnya. Ulaika humul ghafilun. Artinya? Ya, mereka itu orang-orang yang lalai. Lalai itu artinya apa? Lengah, lalai, abai, nggak ngereken, nggak memperhatikan. Itu namanya ya, betul. Maksudnya lengah, tidak mau belajar Al-Quran. Ya mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, walaupun kita seminggu sekali, sempat-sempatkan Pak ya. Karena kita ini waktunya tinggal sedikit. Kalau bukan sekarang, kalau bukan kita, kalau bukan di sini, ya monggo mudah-mudahan. Kesimpulan, yang menyebabkan orang salah paham atau tersesat itu gara-gara suka norok buntek tadi ayatnya ini. Suka ikut-ikut melakukan tapi tanpa dasar, nggak mengikuti Al-Quran. Terus yang kedua, karena malas belajar. Yang ketiga, suka mengikuti kebanyakan orang, pada ngikutin. Nanti beberapa minggu depan kita akan bacakan ayatnya. Kalau apa modelnya orang-orang yang suka ikut-ikutan itu tanpa dasar, nanti di sini dijelaskan. Demikian kajian pada malam hari ini. Berapa ayat Pak yang kita kaji nih? Tadi nih. 1 apa 2? 3 ya? 3 ayat. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa tentrem, bahagia, selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti kalau ada bapak yang butuh dengan ini bisa di copy sendiri ya. Ini panduan. Tapi dulu pernah saya sampaikan, mungkin masih ada ya. Ya di anu lagi. Ya. Saya ngambilnya dari silabus ini ya. Baik, untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.